Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang susunan surat dalam Al-Quran. Berkenaan dengan susunan surat-surat dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Sebenarnya hal tersebut bukanlah hasil ijtihad atau rekayasa para sahabat atau ijtihadi yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melainkan merupakan petunjuk langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tauqifi yang diterimanya melalui malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya akan kami kemukakan penjelasan para ulama yang benar-benar pakar di bidang ulum Al-Quran sebagai berikut. Pertama adalah Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau dalam kitabnya Tanasuk Ad-Durar fi Tanasub As-Suwar, maksudnya keserasian susunan surat dalam Al-Quran bagaikan untaian mutiara, dan telah ditahqiq oleh Syekh Abdul Al-Qadir Ahmad Atta sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulai kitab sucinya dengan surat Al-Fatihah ini, karena surat inilah yang telah menghimpun maksud-maksud Al-Quran. Oleh karena itulah di antara namanya terdapat Ummul Quran atau induk Al-Quran, Ummul Kitab atau induk kitab suci, dan Al-Asas atau undang-undang dasar. Maka jadilah dia bagaikan sebuah judul dan pendahuluan yang indah. Kemudian beliau mengutip keterangan Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyimpan ilmu-ilmu kitab terdahulu dalam Al-Quran. Kemudian ia menyimpan ilmu-ilmu Al-Quran dalam surat-surat Al-Mufassal. Kemudian ia menyimpan ilmu surat-surat Al-Mufassal atau yang mulai dari surat Qaf sampai surat yang terakhir dalam surat Al-Fatihah. Barang siapa yang mengetahui tafsirnya, maka orang itu seperti mengetahui tafsir seluruh kitab suci yang telah diturunkan. Yang kedua adalah pendapat Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi. Beliau telah mengutip keterangan dari Imam Abu Bakar Al-Anbari yang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran ke langit dunia, kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama lebih dari 20 tahun. Surat itu diturunkan karena ada suatu kasus dan sebagai jawaban bagi orang yang bertanya tentang sesuatu. Dan malaikat Jibril alaihissalam menunjukkan tempat suatu ayat dan surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga susunan surat itu tidak berbeda dengan susunan ayat dan huruf-huruf. Semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendahulukan surat-surat atau mengakhirkannya, maka sungguh ia telah merusak susunan Al-Quran. Yang ketiga, pendapat Imam Malik mengatakan sesungguhnya Al-Quran disusun sesuai dengan apa yang didengar langsung oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pendapat keempat adalah dari Imam Mahmud Al-Kirmani. Beliau mengatakan, susunan surat semacam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Lauhul Mahfudz, dan di Lauhul Mahfudz pun susunannya persis seperti susunan dalam mushaf ini. Lalu yang selanjutnya adalah pendapat dari Syekh Ahmad Muhammad Ali Daud. Setelah beliau menjelaskan perselisihan pendapat antara ulama mengenai susunan surat dalam Al-Quran, dengan tegas beliau mengatakan, yang paling kuat dari pendapat-pendapat itu ialah pendapat yang menyatakan bahwa susunan surat dalam Al-Quran itu adalah berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya semua ayatnya. Yang selanjutnya adalah pendapat Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Al-Zuhaili. Beliau mengatakan, dan para ulama sudah tidak memperselisihkan pendapat mengenai susunan ayat dalam surat-surat Al-Quran, yaitu berdasar petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut merupakan riwayat yang kuat yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana susunan surat pun berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang lebih kuat. Selanjutnya beliau mengemukakan dalil atas pendapatnya itu sebagai berikut. Adapun dasarnya susunan surat dalam Al-Quran atau berdasarkan tauqifi ialah bahwa sebagian sahabat yang telah hafal Al-Quran seperti Ibnu Mas'ud telah menghadiri tadarus Al-Quran antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menyaksikan bahwa surat-surat yang dibacanya itu sesuai benar dengan susunan surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang diketahui sekarang. Yang selanjutnya adalah pendapat Imam Badruddin Az-Zarkashi. Beliau telah mengutip keterangan Imam Abu Ja'far An-Nahas yang mengatakan, adapun pendapat yang terpilih mengenai susunan surat yang sesuai dengan tertib dalam mushaf ini adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia telah meriwayatkan bahwa pendapatnya itu bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi bahwa telah menceritakan kepada kami Imran Al-Qattan dari Qatadah, dari Abi Al-Malih Al-Hadzali, dari Wathilah bin Al-Aqsa, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku telah diberi seperti Taurat sab'ah tilawah, 7 surat yang panjang-panjang. Aku diberi seperti Zabur Al-Mi'un, surat-surat yang jumlah ayat-ayatnya lebih dari 100 ayat. Aku diberi seperti Injil Al-Mathani, surat-surat yang jumlah ayat-ayatnya hampir 100 ayat. Dan aku pun telah diberi kelebihan dengan Al-Mufassal, surat-surat dan ayat-ayatnya pendek yang terdapat di akhir Al-Quran. Pendapat yang lain yaitu dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan tertib susunan surat dalam mushaf dijadikan seperti itu karena mengandung suatu hikmah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa surat Al-Fatihah didahulukan karena surat tersebut bagaikan judul dan pendahuluan yang indah terhadap surat-surat lainnya, sesuai dengan namanya yaitu Al-Fatihah, surat pembuka. Adapun mengenai surat Al-Alaq terdapat pada juz 30, tepatnya dalam urutan surat yang ke-96. Itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil ijtihad para sahabat. Dalam hal ini Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yaf'alu ma yurid. Maksudnya, sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ini terdapat di surat Al-Hajj ayat ke-14. Karena itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai hambanya harus menerimanya. Tidak usah mempersoalkannya, apalagi sampai memperdebatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegas dalam Al-Quran, telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Ini terdapat di surat Al-Anbiya ayatnya 23. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.